Sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Di tengah hiruk-pikuk demonstrasi yang melanda Jakarta sejak akhir Agustus 2025, suara rakyat Indonesia semakin lantang menyuarakan ketidakpuasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Namun, di balik tuntutan yang membara, muncul pandangan bijak yang menenangkan. Tenanglah Pak Presiden, rakyat tidak akan pernah membubarkan DPR. Pernyataan ini mencerminkan kedewasaan kolektif masyarakat yang sadar akan risiko jangka panjang dari langkah radikal tersebut. Analisis ini akan mengupas secara mendalam dinamika politik saat ini dengan fokus pada emosi sesaat rakyat, ketakutan akan munculnya pemimpin otoriter seperti Mustafa Kemal Atatürk di Turki, serta jalan keluar cerdas melalui reformasi total via Undang-Undang Perampasan Aset. Demonstrasi yang dimulai pada tanggal 25 Agustus 2025 dan berlanjut hingga awal September, awalnya dipicu oleh kekecewaan terhadap kinerja DPR, termasuk tunjangan anggota dewan yang dianggap berlebihan dan keterlambatan pengesahan undang-undang penting. Ribuan peserta aksi, mulai dari mahasiswa hingga kelompok masyarakat sipil, berkumpul di sekitar gedung DPR untuk menuntut evaluasi menyeluruh, revisi undang-undang pemilu, dan pencabutan fasilitas mewah bagi wakil rakyat. Bahkan, gelombang protes ini telah memaksa partai politik bertindak tegas, seperti penonaktifan beberapa anggota DPR yang dianggap bermasalah, termasuk Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya, efektif pertanggal 1 September 2025. Situasi ini mengingatkan pada demonstrasi tahun 1998. Meski target dan konteksnya berbeda, kini lebih fokus pada reformasi institusi daripada penggulingan rezim. Namun, di balik amarah yang meletup, rakyat Indonesia menunjukkan kecerdasan politik yang luar biasa. Mereka memahami bahwa pembubaran DPR bukanlah solusi bijak, melainkan hanya emosi sesaat yang bisa memicu kekacauan lebih besar. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada pelajaran sejarah dari Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, yang dikenal sebagai bapak pendiri Turki modern, melakukan reformasi radikal pasca Perang Dunia Pertama, termasuk pembubaran institusi tradisional seperti radiografs dan parlemen lama untuk membangun negara sekuler. Meski berhasil memodernisasi Turki, gaya kepemimpinannya yang otoriter dengan pembatasan oposisi dan konsentrasi kekuasaan telah menjadi peringatan bagi banyak negara demokrasi. Rakyat Indonesia yang telah melalui era Orde Baru dengan pemimpin kuat seperti Soeharto takut bahwa pembubaran DPR bisa membuka jalan bagi munculnya figur serupa Atatürk. Visioner, tapi berpotensi menuju kediktatoran. Ini bukan paranoia, melainkan kesadaran akan risiko instabilitas, di mana kekosongan kekuasaan legislatif bisa dimanfaatkan oleh eksekutif untuk memperkuat kontrol, mengancam prinsip checks and balances dalam demokrasi Pancasila. Alih-alih pembubaran, aspirasi rakyat mengarah pada pendekatan yang lebih konstruktif. Merombak total DPR melalui pembersihan dari penjilat partai atau oknum korup. Salah satu tuntutan utama yang mencuat adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, yang diharapkan menjadi senjata ampuh untuk menyita harta hasil korupsi tanpa proses pengadilan yang panjang. Langkah ini cerdas karena tidak hanya membersihkan DPR dari elemen negatif, tapi juga memperkuat akuntabilitas tanpa merusak fondasi demokrasi.
Data dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menunjukkan bahwa DPR hanya berhasil mengesahkan 1 dari 42 rancangan undang-undang prioritas pada tahun 2025 yang semakin memperburuk citra mereka di mata publik. Dengan undang-undang perampasan aset, rakyat bisa memastikan bahwa wakil mereka benar-benar melayani kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau partai. Pada akhirnya, gejolak ini adalah bukti kedewasaan demokrasi Indonesia. Rakyat tidak lagi mudah terprovokasi menuju kekerasan atau perubahan ekstrim, melainkan memilih jalur reformasi yang berkelanjutan. Bagi Presiden Prabowo Subianto, pesan ini adalah panggilan untuk mendengar aspirasi tanpa panik. Dukung pengesahan undang-undang krusial dan evaluasi DPR secara transparan. Jika dikelola dengan bijak, momen ini bisa menjadi titik balik menuju parlemen yang lebih bersih dan efektif tanpa mengorbankan stabilitas nasional. Indonesia dengan rakyatnya yang semakin cerdas siap melangkah maju, bukan dengan api revolusi, tapi dengan cahaya reformasi.